Selamat siang, ketemu lagi teman-teman Rujianto Branding. Setelah lama kita tidak berjumpa, kali ini kita berjumpa di suasana yang sebetulnya di luar sana tidak menyenangkan, yaitu kita sedang berada dalam situasi pandemik virus corona. Nah, bersamaan dengan kasus virus ini, saya akan sedikit membahas tentang sebuah brand yang tiba-tiba menjadi sangat menonjol ketika kita berbicara tentang rempah-rempah. Ya, jadi kalau selama ini kita tidak asing dengan istilah-istilah terakhir seperti empon-empon, seperti rempah jahe, ada banyak macam rempah-rempah yang tiba-tiba harganya jadi mahal. Nah, di saat ini saya akan bicara tentang bir peletok. Nah, di mana dalam kasus ini saya akan bicara tentang bir peletok dengan nama brand yaitu Bang Peletok. Minuman ini sebagai sebuah ciri khas sebagai minuman dari daerah Betawi. Ya, jadi kalau kita bicara Betawi sebetulnya tidak hanya kita bicara tentang Jakarta, karena ketika kita bicara Betawi sekarang banyak masyarakat Betawi yang sekarang juga sudah mulai berpindah dan mereka berdomisili di sekitar Jakarta, baik itu Tangerang, Depok ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, di event saat ini kita akan bicara tentang Bang Peletok sebagai minuman bir peletok yang berasal dari Tangerang Selatan. Kalau kita melihat sosok yang ada dalam kemasan bir peletok ini, ya, ini kita melihat ada satu sosok yang karakternya itu mirip dengan karakter Betawi yang sangat kuat, yaitu Bang Pitung. Ini kita lihat, ini kebetulan saya juga sengaja memang pakai satu t-shirt di mana di sini ada tokoh si Pitung, ya. Kita melihat tidak akan membahas soal Bang Pitungnya, tapi kita akan melihat bagaimana sebuah brand ketika momentumnya pas, tiba-tiba brand itu menjadi sangat melejit. Dan kebetulan karena corona ini, brand bir peletok itu menjadi satu produk yang sangat dicari, ya, itu karena kaitannya dengan persoalan rempah-rempah yang ada di dalamnya. Yang jadi masalah adalah bahwa tidak semua orang tahu bahwa bir peletok itu adalah minuman yang sangat baik untuk kesehatan, karena pemahaman tentang bir itu sendiri kadang-kadang orang masih bingung apakah bir itu sesuatu yang memabukkan atau minuman yang kita sering tahu bahwa ini minuman kesehatan. Nah, ini yang menjadi sebuah PR, apalagi ketika kita berbicara bir peletok ini di kalangan anak-anak yang lebih muda. Kalau mungkin orang tua bisa jadi tahu, tapi ketika kita bicara tentang minuman di kalangan anak muda, itu rata-rata mereka tidak memahami bahwa bir peletok ini sebetulnya adalah minuman kesehatan. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah PR, di mana sosialisasi yang mengatakan bahwa bir peletok itu sebagai minuman kesehatan perlu didengung-dengungkan lagi. Nah, kita melihat bahwa bir peletok itu menjadi sebuah ikon, di mana ketika kita berbicara tentang Betawi, kita akan berbicara dengan minuman yang isi di dalamnya itu ada banyak rempah-rempah. Salah satu yang mungkin sangat dikenal adalah adanya jahe merah.
adanya. Kalau kita di sini melihat ada kayu manis, ada secang, ada kapulaga, ada lada hitam, itu menjadi satu ramuan yang saat ini menjadi ramuan yang sangat dibutuhkan. Nah, yang sekarang coba kita pahami di sini bahwa sebuah brand itu ketika momentumnya pas, tiba-tiba brand itu bisa menjadi sebuah identitas, di mana identitas itu menjadi sangat penting, di mana tiba-tiba orang banyak mencari. Nah, ini tergantung dari bagaimana Bir Peletok itu nanti disosialisasikan menjadi lebih kuat, menjadi lebih mempunyai daya tarik. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan satu kelebihan dari Bir Peletok itu sehingga mempunyai varian yang bisa jadi tidak hanya sekedar minuman yang orisinil Bir Peletok seperti yang kita kenal sekarang. Karena kalau kita berbicara Bir Peletok kemudian kita kaitkan dengan pasar sekarang, bisa jadi pasarnya adalah sangat terbatas. Tapi begitu kita bicara tentang minuman sebagai sebuah kebutuhan bagi banyak kalangan, itu yang harus dipikirkan bagaimana Bir Peletok itu bisa menciptakan sebuah tren baru sehingga Bir Peletok itu bisa mempunyai varian yang bermacam-macam. Misalnya contohnya Bir Peletok untuk konsumsi anak-anak, atau Bir Peletok untuk konsumsi remaja, atau bahkan kalau kita melihat bahwa Bir Peletok ini menjadi sebuah minuman masyarakat yang luas, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa menciptakan Bir Peletok dengan karakter yang lebih premium. Apakah Bir Peletok itu nanti diciptakan dengan kemasan yang lebih menarik, dengan kemasan yang lebih punya kelas, itu persoalan yang berikutnya. Tapi kita melihat bahwa ketika Bang Peletok dalam hal ini, ketika kita bicara tentang Bir Peletok yang sedang saya bicarakan ini, salah satu yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana Bang Peletok bisa berinovasi. Jadi tidak hanya sekedar menciptakan sebuah brand yang kesannya kuno, tapi bagaimana Bir Peletok itu bisa diciptakan menjadi sebuah minuman yang lebih seleranya mengikuti selera kekinian. Ya, jadi secara sekilas kita membahas Bir Peletok dari sisi sisi variannya. Nanti di segmen lain kita akan bicara Bir Peletok dari sisi yang lain. Ya, untuk sementara itu kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Kita akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan branding, tapi dengan kasus yang lain. Oke, sampai ketemu.